Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pertemuan ke-14 yaitu penganggaran kas. Seperti yang ada teman-teman ketahui, yaitu penganggaran kas merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan karena kas merupakan adalah aktiva yang paling liquid yang digunakan untuk pembayaran yang diterima oleh semua pihak. Tidak berlama-lama karena untuk materinya nanti sudah di-share di e-learning. Nah, saat ini kita akan masuk langsung ke praktek. Soal sama, kita masih menggunakan modul terlebih dahulu. Nanti saya akan berikan penjelasan bagaimana mengisi kolom-kolom yang ada di anggaran penerimaan kas dan anggaran-anggaran yang ada selanjutnya. Pertama, kita akan melihat dari anggaran penerimaan kas dari penjualan dan piutang. Oke, untuk tabelnya seperti ini, ada di halaman 106 kalau di modul pertemuan 14. Kemudian di sini ada penjualan diisi 4 juta, 5.500.000 untuk bulan Februari dan seterusnya. Itu berasal dari soal yang ada di penjualan. Di sini kan ada penjualan Januari nominalnya 4 juta, Februari 5.500.000, kemudian bulan Maret 5.600.000 rupiah dan seterusnya. Untuk penjualan tunai syaratnya adalah penjualan tunai 25% dari penjualan. Sehingga tinggal kita hitung saja dari 25% dikalikan dengan 4.000. 25% dikalikan dengan 5.500.000 dan seterusnya. Untuk penjualan kredit pun sama, 75% dari penjualan. Dari nomor 1, 2, dan 3 tidak ada kesulitan, saya rasa teman-teman pasti langsung dapat dengan mudah mengerti. Kemudian, di sini ada sedikit mungkin pertanyaan dari teman-teman, bagaimana bisa mendapatkan angka 1.900 atau 1.900.000 di bulan Januari, sedangkan pada ketentuannya yaitu ada dari penjualan kredit 60% diterima 1 bulan setelah penjualan dan 40% 2 bulan berikutnya. Tapi di sini kan Januari bulan pertama, kita baru pertama kali menghitung. Nah, kita lihat kembali ke soal. Di soal di sini ada setelah keterangan dari penjualan kredit 60% diterima 1 bulan setelah penjualan dan 40% 2 bulan penjualan. Penerimaan piutang bulan Januari dan Februari adalah Rp1.900.000 dan Rp2.600.000. Maka angka ini langsung kita masukkan ke tabel. Nah, maka di sini kan ada angka 40%. 40%-nya ini sebenarnya hanya untuk pelengkap di bulan Maret, April, Mei, Juni. Karena di bulan Februari ini hanya 60%, 80%-nya ini dapat dari 1.800.000 atau 1.800 dikurangi 2.600 dikurangi dengan 1.800.000 sehingga menghasilkan Rp800.000. Dan 1.900.000 ini 1.900 diambil dari penerimaan piutang. Penerimaan dari piutang ini langsung saja dari bawahnya sini. Kemudian yang 60% ini dapat dari 1.800.000 ini dapat dari 3 juta. 3 juta dikalikan dengan 60%, maka hasilnya adalah 1.800.000. Selanjutnya di bulan Maret 4.125.000 atau di sini 4.125 dikalikan dengan 60%, maka hasilnya adalah 2.475. Nah, bulan Maretnya, tadi kan ketentuannya adalah 40% dari penjualan kredit diterima bulan kedua setelah kredit. Nah, 1.200.000 atau 1.200 di sini didapat dari 40% dikalikan dengan 3 juta atau 3.000 sehingga menjadi 1.200. Begitu seterusnya. Jadi
4.125 dikalikan 60% masuknya ke sini 2.475. Kemudian 40%-nya sisanya masuk di bulan April. Di bulan April sejumlah 1.650. Begitu seterusnya. Jadi lihat, harus diperhatikan ketentuannya. Kemudian penerimaan dari piutang Januari dan Februari sudah ditentukan. Untuk Maret, April, Mei, Juni ini adalah penjumlahan dari penjualan kredit ini. 2,4 atau 2.475 ditambah dengan 1.200 sehingga menghasilkan 3.675. Begitu juga untuk bulan April, Mei, Juni. Kemudian kalau kas masuk di sini cukup jelas ya. Dari penjualan ditambah piutang. Nomor 2 ditambah nomor 5. Nomor 2 ini tunai, penjualan tunai ditambah dengan penerimaan piutang. Itu adalah kas masuk bersih. Sehingga sudah selesai untuk anggaran penerimaannya. Simpel, tidak perlu perhitungan yang rumit, cukup perkalian. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke anggaran transaksi operasi, penerimaan dan pengeluaran kas. Ini ada 2 transaksi ya, ada penerimaan dan juga rencana penerimaan dan juga rencana pengeluaran. Baik, yang pertama kita masukkan dari penjualan tunai. Penjualan tunai ini ambil data dari tabel yang sebelumnya. Di sini ada penjualan tunai, tinggal dipindahkan. Kemudian penerimaan piutang pun setelah dihitung di anggaran penerimaan kas. Nah, di sini langsung ada penerimaan dari piutang. Masukkan ke tabel yang nomor 2. Yang nomor 3, penerimaan lain-lain itu berasal dari soal. Berasal dari soal tadi, di soal kita lihat kembali di atas. Di sini ada penerimaan lain-lain, Januari 400.000, Februari 900.000, Maret 1 juta, April 1.200.000, Mei 1.400.000, Juni 1.500.000. Ini tinggal dimasukkan pada penerimaan lain-lain. Jumlah penerimaan dijumlahkan dari bulan Januari itu ada 1 juta penerimaan tunai, 1.900.000 penerimaan piutang, dan 400.000 di penerimaan lain-lain, sehingga menghasilkan jumlah penerimaan. Begitu juga seterusnya untuk Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Selanjutnya kita akan menghitung rencana pengeluaran. Nah, ini rencana pengeluaran dapat dari mana? Dapat dari soal juga, sudah ditentukan di atas. Kita hanya memasukkan ke dalam tabel yang sebelumnya adalah soal cerita, kita masukkan ke dalam tabel. Ini ada pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, pembayaran gaji, transport dan komisi penjualan, serta biaya administrasi dan lain-lain. Kita masukkan ke rencana pengeluaran. Nah, setelah rencana pengeluaran kita sudah isi semuanya dari bulan Januari hingga bulan Juni, maka akan kita ketahui jumlah pengeluarannya. Nah, sekarang tinggal kita cari dia kas dari perusahaan ini surplus atau defisit. Defisit tandanya dalam kurung yang berarti minus atau kekurangan kas, surplus tanpa tanda negatif atau positif berarti dia kelebihan kas. Di sini pada bulan Januari surplus 1.050.000. Dapat dari mana? Yaitu jumlah penerimaan 3.300.000 atau 3.300 dikurangi dengan 4.350. Sehingga surplus. Pak, kalau surplus atau defisit nanti pengaruhnya apa? Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita jumlahkan semua. Kita cari surplus atau defisitnya. Dari bulan Januari tadi penerimaan dikurangi pengeluaran, penerimaan untuk Februari 4.875.000 dikurangi 5.350. Jadi 475.000 rupiah. Di bulan Maret, bulan April, Mei dan Juni sama. Jumlah penerimaan dikurangi jumlah pengeluaran. Selanjutnya, anggaran transaksi finansial, penerimaan pinjaman dan pengembaliannya. Jadi ini tadi kan di soal ada keterangan ya.
Bila terjadi defisit, perusahaan meminjam ke bank pada awal bulan dengan bunga sebesar 2% per bulan. Ingat, 2% per bulan. Kemudian, pinjaman pada bulan Januari sebesar 1 juta, bulan Februari 500.000, dan pembayaran pinjaman akan dilakukan pada bulan April 600.000, bulan Mei 300.000, dan bulan Juni 600. Lanjut ke bawah, kita ke tabel yang selanjutnya tadi. Nah, di sini pertama-tama kita akan memasukkan angka saldo kas awal. Saldo kas awal, Pak, ini Januari 300 dari mana? 300 dapat dari soal. Di sini ada rencana lain perusahaan, saldo kas akhir pada bulan Desember tahun 2011 adalah 300.000. Ingat, saldo kas akhir akan menjadi saldo kas awal pada bulan selanjutnya. Jadi, 300.000 kita isi. Penerimaannya 1 juta. 1 juta dari mana? Tadi pinjaman karena defisit. 1 juta. Pembayaran angsurannya belum ada karena baru pinjam, ya kan? Kas yang tersedia adalah 1 juta atau 1.000 ditambah dengan 300, sehingga 1.300. Kemudian ada surplus atau defisit. Dia defisit 1.050 atau 1.050. Kita tuliskan di sini. Nah, kemudian ada pembayaran bunga. Pembayaran bunga ini 20. Dapat dari mana 20? 20 adalah 1.000 dikali 20%. Ingat, 1.000 pinjamannya, penerimaan. Bukan 1.300, bukan 1.050, tapi 1.000 pinjamannya yang dikalikan dengan 20%. Kemudian kita kurangi dari, nah selanjutnya kita akan menemukan saldo kas akhir bulan. Dapat dari mana? 1.300 dikurangi dengan 1.050 dikurangi dengan pembayaran bunga 20. Nah, akhirnya 230. Sisa kumulatif pinjaman di sini hanya tabel pelengkap, bukan jumlah ya. Ingat, di sini hanya tabel pelengkap. Yaitu 1.000. Masih ada 1.000 karena kan kita di awal bulan Januari kita pinjam 1.000. Selanjutnya, angka di sini 230.000 ini adalah saldo kas akhir bulan yang akan menjadi saldo kas awal bulan Februari. Saldo kas bulan Februari 230 berasal dari saldo kas akhir Januari atau bulan sebelumnya. Penerimaannya 500 dapat dari pinjaman lagi karena masih defisit. Ya kan, kita tahu. Kemudian kas yang tersedia ada 730. Kemudian 730 dikurangi dengan 475 dan 30. 30 dapat dari mana ini? Dapat dari 1.500. Tadi kan sudah pinjam 1.000 ditambah 500 sehingga 1.500 dikalikan dengan 20%. Nah, kita tinggal kurangkan 730 dikurangi 475 dikurangi 30, maka hasilnya adalah 225. Pinjaman kita bertambah menjadi 1.500. Lanjut, kita masukkan 225 ke Maret. Maret tidak ada transaksi khusus untuk pinjaman, kemudian tapi bunga tetap berjalan. Ya kan? Nah, di sini tadi untuk kasnya dia surplus 825. Masukkan sini 825. Kas yang tersedia adalah kas tahun atau bulan sebelumnya. Kita jumlahkan 225 ditambah 825 karena di sini surplus. Dikurangi 30. 30 dapat dari 1.500 dikali 20%. Sehingga saldo kas akhir bulannya yaitu 1.020. Sisa pinjaman kumulatif 1.500. Tetap
tidak ada pembayaran. Selanjutnya, lanjut prosesnya ke bulan April. Nah, di sini ada bedanya, ada pembayaran angsuran. 1.500 dikurangi 600, yaitu menjadi 900. Nah, bunganya 18 dari 900 dikali 20%. Sehingga langsung dijumlahkan 420 ditambah 20 dikurangi 18, 425. Pinjamannya berkurang menjadi 900 karena ada pembayaran sejumlah 600.000. Selanjutnya bulan Mei sama prosesnya, pembayaran angsurannya 300. 900.000 dikurangi 300, maka akan sisa 600. 600 ini yang kita kalikan dengan 0,2 menjadi 12. Maka tinggal dijumlahkan 300 ditambah 122 ditambah dengan 570 dari saldo surplus kas, ya kan? Kemudian dikurangi 12, hasilnya 680. 680 di sini kita tarik ke bulan Juni menjadi saldo awal. Nah, ada pembayaran 600. Berarti saldo hutang kita habis. Sudah lunas 600. Nah, ada 80 ditambah 535. Dan di sini pembayaran bunganya habis. Nah, kemudian sisa saldo kas akhir bulan adalah 615. Didapat dari 80 ditambah 535. Sudah selesai untuk anggaran penerimaan pinjaman dan pembayarannya. Nah, yang terakhir anggaran transaksi dan operasi. Ini sebenarnya adalah hasil resume atau penggabungan dari keseluruhan anggaran. Nah, saldo awal ini kita ambil dari saldo awal kas. Tetap penjualan tunai kita ambil dari penjualan tunai, semuanya tadi sudah kita hitung. Penerimaan piutang pun sudah kita hitung. Penerimaan pinjaman ini yang dari tabel yang sebelumnya. Penerimaan ini dari tabel anggaran transaksi finansial. Kemudian penerimaan lain-lain ada dari soal, sehingga kita tinggal menjumlahkan saja. Dari pertama kita jumlah penerimaannya dulu dari nomor 1 hingga nomor 4. Di sini kita jumlahkan dulu, kemudian jumlah kas tersedia 4.600 ini dari 4.300 ditambah 300. Saldo awal ditambah jumlah penerimaan kas 4.600. Nah, rencana pengeluaran ini sama dari tabel yang transaksi operasi untuk rencana pengeluaran. Di sini ada pembelian bahan baku, bahan penolong, kemudian pembayaran gaji, transport, pembayaran admin, pembayaran bunga. Di sini ada tambahannya pembayaran bunga dan juga pembayaran angsuran. Jumlah pengeluarannya kita jumlahkan dari 1 juta atau 1.000. Di sini 200 ditambah 2.500 atau 2.500. Kemudian ditambah 300, ditambah 350 dan ditambah 20. Sehingga pengeluarannya totalnya adalah 4.370 atau 4.370. Nah, kita tinggal kurangkan dari 4.600 dikurangi 4.370, maka masih ada surplus 230, masih ada lebih 230 rupiah. Begitu juga dengan proses di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ingat, di bulan Maret untuk penerimaan pinjaman dan pembayaran cicilan tidak ada, atau pembayaran angsuran, karena tidak ada transaksi khusus di dalam bulan Maret untuk pinjaman dan pembayaran. Tapi harus diingat lagi, bulan April, Mei, Juni ada pembayaran angsuran. Sehingga kita akan mendapat kas yang bersih dari yang kita terima dari mulai penjualan hingga untuk pengeluaran. Saya rasa cukup untuk videonya. Semoga cukup jelas dan semoga mempermudah teman-teman untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Akhir kata,
Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.